Sahabatku, pernahkah Anda mendengar kisah seseorang yang terlilit hutang miliaran rupiah? Namun tiba-tiba Allah bukakan jalan hingga semua hutangnya lunas tanpa tersisa. Bukan karena menang lotre, bukan karena warisan mendadak, tapi karena ia mengamalkan satu zikir ringan yang hanya memakan waktu 1 menit setelah salat asar. Masya Allah, inilah amalan yang sering kita abaikan. Padahal bisa menjadi kunci terbukanya pintu rezeki, ketenangan hati, bahkan solusi dari semua masalah hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan, atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat nada surga yang dirahmati Allah, pernahkah Anda berada dalam situasi di mana hidup seakan-akan terkunci rapat? Hutang menumpuk, usaha tidak berkembang, doa yang dipanjatkan setiap malam seakan menggantung tanpa jawaban. Kita bekerja keras, kita berlari ke sana kemari mencari pinjaman, tapi hasilnya tetap nihil. Bahkan kadang kita merasa dunia seakan mengejar, menekan, dan tidak memberi ruang untuk bernafas. Ada seseorang yang pernah bercerita, ia terjerat hutang hingga 7 miliar rupiah setiap hari. Pikirannya hanya dihantui oleh tagihan, telepon dari penagih hutang, dan kecemasan bagaimana nasib keluarganya. Tidur tak nyenyak, makan pun tak enak. Namun siapa sangka, justru dalam keadaan itulah Allah membimbingnya kepada satu amalan sederhana yang hanya memakan waktu 1 menit setelah salat asar. Amalan ini bukan hanya membuat hatinya tenang, tapi perlahan-lahan Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup. Dan subhanallah, hutang miliaran itu akhirnya bisa ia lunasi dengan cara yang tidak pernah ia sangka. Sahabatku, terkadang kita terlalu fokus mencari solusi di luar. Kita pikir kerja lebih keras, lembur lebih panjang, atau mencari jalan pintas duniawi adalah jawaban. Padahal seringkali yang kita lupakan adalah hubungan kita dengan alam. Sejauh mana kita benar-benar berserah diri kepadanya, sejauh mana kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Inilah yang seringkali terlewatkan. Ada momen emas dalam hidup kita yang kadang kita sia-siakan, yaitu setelah salat asar. Saat itulah langit terbuka, rahmat Allah turun deras. Doa lebih mudah menembus pintu langit, dan zikir menjadi sebab datangnya pertolongan. Tetapi sayang, kebanyakan dari kita selesai salam langsung beranjak, bergegas mengejar dunia. Padahal mungkin 1 menit itu adalah kunci jawaban doa-doa yang selama ini kita panjatkan. Sahabatku, dalam video kali ini kita akan membahas satu zikir pendek yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Hanya dibaca 7 kali setelah asar dan subuh. Zikir yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal. Zikir yang bila diamalkan dengan hati yang yakin, Allah berjanji akan mencukupkan semua kebutuhan hambanya. Bayangkan hanya 7 kali ucapan, tetapi bisa menjadi sebab datangnya rezeki tak terduga, lunasnya hutang, dan tenangnya hati. Maka simaklah sampai akhir. Karena kita bukan hanya akan membahas lafaznya, tetapi juga dalilnya, makna mendalamnya, rahasia spiritualnya, dan bagaimana cara mengamalkannya agar menjadi pembuka pintu keberkahan dalam hidup kita. Jangan lewatkan, karena bisa jadi inilah jawaban dari doa-doa Anda selama ini.
Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silakan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan, 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silakan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas kebaikan Anda sahabat. Cahaya surga yang dirahmati Allah. Ada kisah nyata, inspirasi untuk kita semua, yang mana ada seorang pengusaha muslim. Awalnya usahanya lancar, uang berlimpah, dan hidupnya terlihat penuh kemewahan. Namun roda kehidupan berputar. Ia terjerat hutang hingga 7 miliar rupiah. Bayangkan angka yang begitu besar. Setiap hari telepon dari penagih datang tanpa henti. Rumah tangganya hampir hancur karena tekanan ekonomi. Istrinya menangis, anak-anaknya pun ikut merasakan getirnya beban sang ayah. Ia bercerita, "Saya sudah berusaha ke sana kemari, cari pinjaman, tambah kerja, bahkan hampir nekat menjual aset dengan harga murah. Tapi tetap tidak cukup, hutang terus menjerat. Dan hati saya setiap malam terasa sesak." Sampai suatu hari, ia duduk di sebuah masjid kecil setelah salat asar. Di sana ada seorang ustadz yang mengajarkan zikir pendek. Bacalah zikir ini 7 kali setiap selesai salat subuh dan asar. Yakinlah Allah akan cukupkan segala urusanmu, kata sang ustadz. Awalnya ia ragu, masa hanya baca zikir bisa melunasi hutang miliaran? Pikirnya, namun dalam keputusasaan, ia mencoba setiap hari. Setelah subuh dan asar, ia duduk tenang, mengulang zikir itu 7 kali dengan penuh penghayatan. Ia tidak lagi sekadar berdoa dengan kata-kata, tetapi menyerahkan sepenuhnya urusan hidupnya kepada alam. Subhanallah, perlahan-lahan keajaiban datang. Beberapa piutang lama yang tak terbayar tiba-tiba dilunasi. Usaha yang sempat mati kembali bergairah. Bahkan ada orang-orang yang tak pernah ia sangka datang menawarkan bantuan tanpa diminta. Dalam waktu tertentu, hutang 7 miliarnya pun terlunasi satu persatu. Hingga akhirnya, ia bisa bernafas lega kembali. Ia berkata, "Bukan zikir ini yang membuat saya kaya, tapi melalui zikir ini, Allah bukakan hati saya untuk berserah total, dan Allah turunkan pertolongannya dengan cara-cara yang tak terduga sahabatku." Inilah bukti bahwa ketika seorang hamba benar-benar yakin dan menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan mengurus. Hutang yang semula mustahil dilunasi, akhirnya bisa tertutup dengan jalan yang tidak pernah disangka. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, zikir ini bukan sekedar amalan turun-temurun, tapi memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, ayat 129 yang artinya, "Jika mereka berpaling, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan pemilik arsy yang agung." Ayat ini menegaskan sikap seorang mukmin ketika menghadapi kesulitan, kembali dan bersandar penuh hanya kepada Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca Hasbiyallahu la ilaha illallah, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim, sebanyak 7 kali di pagi dan sore hari, maka Allah akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan janji langsung dari Rasulullah bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan siapa saja yang mengamalkan zikir ini dengan penuh keyakinan. Kalimat zikir ini mengandung 3 inti makna. Yang pertama, tauhid dan keyakinan. Artinya
Artinya kita menegaskan bahwa Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Dunia bisa mengecewakan, manusia bisa meninggalkan, tapi Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. KE 2 Tawakal dan penyerahan diri. Alaihi tawakaltu. Saat kita mengucapkan ini, kita menyatakan pasrah penuh. Usaha tetap kita lakukan, tapi hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ketiga, keyakinan pada kekuasaan alam. Allah adalah penguasa aras yang agung. Jika penguasa langit dan bumi sudah kita serahi urusan kita, maka tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Allah selesaikan. Sahabatku, berikut ide cara mengamalkan zikirnya. Yang pertama, waktu yang dianjurkan. Setelah salat subuh, zikir pagi dan setelah salat asar, zikir petang. Inilah waktu terbaik karena termasuk dalam amalan askarus sabah wal masa. Kedua, jumlah bacaan. Dibaca 7 kali setiap selesai subuh dan asar. Ketiga, tata caranya. Duduklah dengan tenang setelah salam. Jangan langsung beranjak. Ucapkan perlahan dengan penuh penghayatan. Hasbi Allahul la ilaha illallah. Alaihi tawakaltu. Wa huwa rabbul arsil azim. Rasakan setiap katanya. Bayangkan seolah Anda benar-benar menyerahkan semua urusan kepada Allah. Niatkan untuk mendekat kepada Allah, bukan sekedar mencari harta atau dunia. Mohonkan apapun hajat Anda seperti pelunasan hutang, ketenangan hati, rezeki halal, atau masalah hidup lainnya. Keempat, istiqomah. Lakukan setiap hari tanpa putus. Jangan hanya ketika susah, tapi jadikan zikir ini bagian dari rutinitas seumur hidup. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah. Dari semua yang telah kita bahas hari ini, kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Ternyata jalan keluar dari setiap masalah hidup, termasuk hutang sebesar apapun, bukan semata pada usaha duniawi, melainkan pada kembali kepada Allah dengan hati yang yakin zikir. Hanya 7 kali dibaca setelah subuh dan asar, tapi memiliki janji yang besar. Allah akan mencukupkan segala kebutuhan hambanya. Maka mari kita jadikan amalan ini bukan sekedar teori, tapi benar-benar kita laksanakan mulai hari ini. Jangan menunda, karena bisa jadi 1 menit setelah asar nanti adalah momen emas yang Allah siapkan untuk menjawab doa-doa kita yang sudah lama kita panjatkan. Sahabatku, marilah kita tundukkan hati dan berdoa bersama-sama kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha cukup bagi kami. Engkaulah tempat kami bergantung. Engkaulah yang maha kaya, sedang kami hanyalah hamba-Mu yang lemah. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki-Mu yang halal. Lapangkanlah hati kami, lunaskanlah hutang-hutang kami. Sembuhkanlah yang sakit di antara kami-Kamu, dan jadikanlah rumah tangga kami penuh rahmat dan keberkahan. Ya Allah, biarkan lisan kami basah dengan zikir ini. Biarkan hati kami selalu bersandar padamu, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang Engkau cintai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, sahabatku yang telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa sebarkan kebaikan ini kepada saudara-saudara kita. Dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar semakin banyak yang mengenal amalan ringan tapi besar fadilahnya ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.